Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Nefisada selaku moderator dari kelompok 7 Fikih dan Usul Fikih yang beranggotakan Ais Darmanto, Syahrul Jamil Mahdi, dan Nuriyatun Afifah. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sumber hukum Islam, yaitu Zuri'ah, Urf, dan Istisbah. Selamat mendengarkan teman-teman. Juria, sebelum masuk ke dalam pengertian istilah, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu arti linguistik setiap kata. Gagasan ini mengacu pada kaidah yang menegaskan bahwa kaidah awal suatu kata merupakan makna hakikinya. Istilah sad al-zariyah merupakan salah satu bentuk ungkapan idafi yang terdiri dari kata sad dan al-zariyah. Secara etimologis, al-sad artinya menutupi sesuatu yang cacat atau rusak, sedangkan al-zariyah merupakan kata benda tunggal yang bentuk jamaknya artinya al-zarai. Oleh karena itu, dalam beberapa kitab usul fikih seperti Anwar al-Buruq fi Anwa al-Furuq karya al-Qarafi dan Usul al-Fiqh al-Islami karya Wahba Zuhaili, istilah yang digunakan adalah al-zarai. Macam-macam juria ada dua. Yang pertama, dilihat dari segi kualitas kemafisadatanya. Dalam hal ini, Asatifi membagi al-zari'ah dalam 4 macam bagian. Bagian yang pertama, al-zari'ah yang membawa pada kerusakan yang pasti. Kedua, al-zari'ah yang membawa pada kerusakan menurut kebiasaannya. Yang ketiga, al-zari'ah yang membawa pada perbuatan terlarang menurut kebiasaannya. Dan yang terakhir, al-zari'ah yang jarang sekali membawa pada kerusakan atau pelanggarannya. Dan yang kedua, macam-macam juria adalah dilihat dari segi jenis kemafsadatannya. Menurut Oyim, al-zari'ah dari segi ini terbagi pada dua bagian. Yang pertama, pembuatan yang membawa pada kemafsadatan seperti minuman dan memabukan, di mana hal itu bisa mendatangkan suatu kemaksiatan. Dan yang kedua, pembuatan tersebut pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan sengaja atau tidak disengaja. Ibn Hasim membagi kembali kedua bagian ini menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, yang memasalahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemaslahatatannya. Yang kedua, yang kemaslahatatannya lebih besar dari kemasalahannya. Selanjutnya, ia membagi lagi kedua pembagian ini menjadi 4 bentuk. Yang pertama, perbuatan yang sengaja ditujukan untuk memaslahatatannya. Dua, pembuatan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi ditujukan untuk melakukan kemaslahatan. Perbuatan yang secara hukum dibolehkan dan melakukannya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan. Dan yang terakhir, perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakannya membawa pada suatu kemafsadatan namun kemaslahatannya lebih besar. Baik, selanjutnya pengertian urf. Secara etimologis, urf berarti hal yang baik. Para ulama usul fikih membedakan antara adat dan urf ketika membahas pandangan mereka sebagai salah satu dalil yang mendukung tegaknya hukum syariah ditetapkan secara khusus. Berdasarkan definisi tersebut, Mustafa Ahmad Al-Zarqo, guru besar hukum Islam Universitas Amman Jordania, berpendapat bahwasanya urf harus berlaku pada sebagian masyarakat di suatu daerah, bukan pada individu. Kehujaman urf. Ulama usul fikih sepakat mengenai masalah urf as-sahih, yaitu urf tidak bertentangan dengan syara. Keduanya berkaitan dengan urf al-am dan urf al-khas, serta urf al-lafzi dan urf al-kalami. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, keduanya menerima dan menghasilkan urf, yaitu urf asy-syara dalam konstruksi hukum, sedangkan tidak ada kalimat yang menjelaskan hukum suatu hal yang harus diselesaikan. Macam-macam urf. Urf menurut para ulama dibagi menjadi 3. Yang pertama dilihat dari pokok bahasannya, al-urf al-lafzi, kata yang mudah dipahami, dan al-urf al-a'mali, kebiasaan komunal yang dikaitkan dengan tindakan adat atau muamalah keperdataan. Kedua dilihat dari ruang lingkup, al-urf al-am, kebiasaan tertentu yang banyak diterapkan di masyarakat, dan al-urf al-khas, adat istiadat yang dilakukan di daerah dan masyarakat tertentu. Dilihat juga dari sudut pandang syara, al-urf al-sahih, adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas.
Dan al-urf al-fasid, kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syara. Syarat-syarat urf. Urf, baik yang khusus maupun yang umum, serta perbuatan dan perkataan, berlaku secara umum. Kedua, urf menjadi populer di masyarakat ketika muncul permasalahan penegakan hukum. Ketiga, urf tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan secara tegas hadir dalam suatu transaksi. Dan terakhir, urf tidak bertentangan dengan nas, sehingga hukum yang terkandung dalam nas tersebut tidak dapat diterapkan. Seperti tidak dapat dijadikan dalil menurut syariat. Karena dalil urf dapat diterima apabila tidak ada nas yang memuat hukum dari permasalahan yang dihadapi. Bahwa istishab adalah upaya mendekatkan suatu fakta hukum dengan fakta hukum lainnya, sehingga keduanya dianggap sama-sama sah. Meskipun definisi istishab hanya bersifat terminologis, namun para ulama dalam editorial mereka mengemukakan adanya perbedaan dalam pengungkapannya meskipun pada hakikatnya maknanya yang sama. Macam-macam istishab menjadi dibagi 4. Yang pertama, istishab al-ibabah al-asliyah. Yang kedua, istishab al-bara'ah al-asliyah. Yang ketiga, istishab al-hukmi. Yang terakhir atau yang keempat, istishab al-washfi. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.